Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Duran dari Hidimyat Majaka TK Putra dari kelompok 3 pada peserta PKP Angkatan 13. Pada agenda 3 ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang sangat relevan dengan tugas dan peran saya sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda di Pusat Evaluasi Kebijakan. Sebagai pejabat fungsional, saya memahami bahwa tugas saya bukan hanya melaksanakan pekerjaan teknis, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif melalui evaluasi kebijakan dan penguatan koordinasi organisasi. Salah satu pembelajaran yang paling penting bagi saya adalah mengenai kepemimpinan pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas di Pusat Evaluasi Kebijakan, kami dituntut untuk mampu memberikan pelayanan hasil evaluasi yang berkualitas kepada pemimpin maupun unit kerja terkait yang membutuhkan. Dari materi ini saya belajar bahwa pelayanan yang baik bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada bagaimana proses pelayanan dilakukan secara responsif, komunikatif, dan profesional. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam pekerjaan. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda, pekerjaan yang saya lakukan sering kali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal dari organisasi. Karena itu, kemampuan membangun komunikasi yang efektif menjadi sangat penting agar proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berjalan dengan baik. Saya memahami bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun sinergi dan kerjasama. Pembelajaran lain yang sangat relevan bagi saya adalah terkait monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengendalian pekerjaan. Di Pusat Evaluasi Kebijakan, proses monitoring dan evaluasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui agenda 3 ini, saya semakin memahami bahwa monitoring dan evaluasi bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan alat untuk mengidentifikasi kendala, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saya juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Saat ini, tantangan pembangunan desa dan daerah tertinggal semakin kompleks, sehingga dibutuhkan cara kerja yang adaptif dan inovatif. Sebagai bagian dari pusat evaluasi kebijakan, saya merasa perlu untuk terus mengembangkan ide dan pendekatan baru, agar hasil evaluasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran, aplikatif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui agenda 3 ini, saya semakin memahami bahwa kepemimpinan pelayanan bukan hanya dimiliki oleh pejabat struktural, tetapi juga harus dimiliki oleh setiap ASN, termasuk seperti saya, yaitu pejabat fungsional. Dengan mengedepankan pelayanan, kolaborasi, pengendalian pekerjaan, dan inovasi, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mendukung evaluasi kebijakan serta pembangunan desa dan daerah tertinggal yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih. Saya Vidya Ayu Cahyaningtyas dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal. Sebagai analis kebijakan ahli pertama, mempelajari 7 mata pelatihan dalam agenda 3 merupakan pengalaman berharga bagi pengembangan kompetensi kepemimpinan saya. Saya melihat ketujuh mata pelatihan dalam agenda 3 sebagai satu siklus pelayanan publik yang utuh. Setiap tahapan mencerminkan perbaikan berkelanjutan yang mana tiap tahapan menjadi fondasi bagi tahapan berikutnya sehingga tercapai tujuan organisasi secara optimal. Siklus ini diawali dengan perencanaan pelayanan publik yang matang yang kemudian diturunkan secara konkret ke dalam penyusunan RKA untuk menjamin ketersediaan sumber daya. Dan di era modern seperti ini, untuk mengakselerasi perencanaan tersebut ke dalam implementasinya, dilakukan pelayanan publik digital untuk meningkatkan efisiensi, untuk memastikan sinergitas antar pada masyarakat, komunikasi publik yang baik agar implementasi berjalan dengan lancar. Untuk memastikan semua proses tersebut dilakukan manajemen mutu untuk memastikan standar pelayanan publik dan juga manajemen pengawasan sebagai fungsi kontrol melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Siklus ini kemudian diakhiri dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan ruang untuk perbaikan bagi kebijakan selanjutnya. Pada akhirnya, ketujuh mata pelatihan ini memampukan saya untuk mengendalikan pekerjaan agar sistematis dan akuntabel. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Di era revolusi industri 4.0 ini, tantangan kita bukan sekedar menjalankan rutinitas birokrasi. Kita dituntut untuk menjadi smart people, pemimpin yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hari ini, mari kita bicara tentang bagaimana kita mengendalikan pekerjaan kita. Bukan hanya agar dapat target capaian, tetapi agar setiap langkah pelayanan kita benar-benar memberikan nilai bagi publik. Semua bermula dari perencanaan. Sebagai pejabat pengawas, kita harus memastikan perencanaan kegiatan tidak lagi asal jalan. Kita menggunakan pendekatan TIS, tematik, holistik, integratif, dan spesial,
Artinya, program kita yang harus fokus pada tema prioritas dan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Namun, perencanaan yang baik butuh dukungan daya yang tepat. Kita menerapkan prinsip money follow program. Anggaran tidak lagi sekedar bagi rata berdasarkan struktur, melainkan dialokasikan untuk memperkuat program inovasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ingat, jika Anda gagal merencanakan, sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Lalu bagaimana kita mewujudkannya? Jawabannya adalah transformasi digital. Digitalisasi bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi tentang mengusung konsep customer first. Kita ingin menghadirkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk menjamin konsistensi, kita berpegang pada manajemen mutu. Standar operasional prosedur yang jelas, kita memberikan kepastian hukum, rasa aman bagi publik. Pelayanan ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Agar semua rencana tetap berada di jalurnya, kita menerapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Pengawasan kini bertransformasi menjadi fungsi preventif, mendeteksi deviasi secara dini sebelum menjadi masalah yang besar. Dan jembatan dari semua itu adalah komunikasi. Seorang pemimpin adalah komunikator. Kemampuan kita menyampaikan pesan secara jujur, transparan, dan empati adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Komunikasi yang efektif bukan hanya sekedar tentang pandai berbicara, tetapi tentang memastikan pesan kita mengerti dan menggerakkan partisipasi publik. Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan adalah sebuah perjalanan pelayanan. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang akuntabel, serta teknologi yang tepat guna, mari kita wujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Mari kita jaga integritas, tingkatkan profesionalitas, dan selalu bangga melayani bangsa. Saya, Satya Nugroho, SSTP MTRAP, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.